untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai keberhasilan di dalam PI, yang pertama, penyerahan diri secara total. Penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu melihat hati kita. Ingat ayat yang kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 itu ya. Yang kedua, kerelahan. Kerelahan kita mencari jiwa. Kerelahan kita. Kerelahan kita mencari jiwa-jiwa. Hah? Penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kerelahan kita mencari jiwa-jiwa seperti hatinya Yesus Kristus yang mengasihi jiwa-jiwa. Ini. Kerelaan kita mencari jiwa. Jadi yang dimaksud kerelahan untuk mencari jiwa-jiwa itu artinya jangan sampai kasih kita kepada Tuhan untuk membalas kasihnya itu jangan sampai luntur. Tapi kalau kita ingat dengan apakah aku akan membalas kasihnya Tuhan, nah kita pasti terus semangat untuk melakukan amanat agung ini ya. Nah, yang ketiga, hidup di dalam firman Allah, doa. Jelas kalau ada doa itu pasti ada pujian dan penyembahan ya. Bila perlu kita puasa. Kalau kita mau memasuki perintisan ya, khususnya kalau kita sudah diutus di dalam perintisan. Ini harus ada ini. 3 hal ini. 3 hal ini harus ada di dalam kehidupan kita. Karena ingat, keberhasilan kita itu hanya dari Roh Kudus. Sakaria 4 ayat yang ke-6 itu harus kita ingat terus ya, hidup di dalam firman-Nya. Kalau kita hidup di dalam firman-Nya, otomatis hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini. Keberhasilan kita itu hanya ini aja. Karena Tuhan itu yang akan memakai lidah kita untuk kita berkata-kata. Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita berani. Itu aja. Waktu dulu pertama kali saya pelayanan, terus terang saya tidak ada modal sama sekali. Kalau kalian sekolah di sini enak gratis. Saya enggak. Keluarga tidak mendukung. Semua tidak mendukung. Saya hanya melangkah dengan iman. Saya masuk di sekolah Alkitab Beji, Batu Malang, GBD ibunya, Pantai Kosta. Hanya 1 tahun saya. Itu pun
Bukan 1 tahun lagi, 9 bulan. 9 bulan ditambah saya praktek cuma hanya sebentar. Ya sekitar 1 tahun lah sama praktek saya. Habis itu sudah saya nggak bisa lagi melanjutkan sekolah. Nggak bisa lagi saya untuk belajar dan sebagainya, nggak ada sponsor. Nah, tapi saya sudah berani keliling. Kemana-mana saya sudah saya khotbah. Ke gereja-gereja saya sudah khotbah. Itu karena apa? Saya hanya penyerahan diri secara total. Baru sekitar tahun, kalau nggak salah itu tahun 2005. Tuhan gerakkan hati saya untuk saya sekolah, ambil S1. Itu pun saya masih mikir maju mundur. Sedangkan untuk hidup saya aja tidak ada sponsor, tidak ada apa, dengan iman setengah mati. Tetapi saya dengan iman, saya melangkah. Karena Tuhan mendorong saya sangat kuat untuk saya ngambil S1. Akhirnya berhasil juga dengan cara mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya bisa ambil S1. Setelah saya ambil S1 lulus, Tuhan gerakkan lagi untuk saya ngambil S2. Itu pun juga mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saya sampai bisa S2. Dan saya selanjutnya saya ngambil S3 dan sebagainya. Itu semuanya itu karena Tuhan. Selama berapa puluh tahun saya tidak ada sekolah Alkitab, cuma hanya 9 bulan ditambah praktek 1 tahun, itu aja. Pengetahuan apa yang saya dapat? Kalau di sini masih lumayan 2 tahun. Kalian bisa dapat ini. Saya hanya 9 bulan. Itu aja penyerahan ya. Ya. Karena inilah. Jadi kalau kita hidup di dalam firman-Nya, doa dan ditambah puasa, otomatis atau jelas hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti contohnya siapa? Filipus. Filipus itu dia itu nggak ada rencana untuk dia harus berjumpa dengan sida-sida dan sebagainya, enggak. Tahu-tahu Roh Kudus yang bawa, ya kan? Tahu-tahu dia bertemu dengan sida-sida, dia satu kereta dengan sida-sida, dia injili sida-sida itu, langsung sida-sida itu bertobat, dia lihat apa salahnya itu ada air baptis saya. Nah, itulah menurut pimpinan Roh Kudus. Jadi kalian kalau mau berhasil hanya ini aja kuncinya ya. Kuncinya ini aja. Nggak usah pusing-pusing gimana ketemu orang bingung apa yang mau dikatakan, nggak usah. Kalau kalian benar-benar berserah total kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan hikmat kalian untuk kalian bisa berkata-kata dan menginjili. Nah, kita akan melihat yang berikutnya supaya saudara tahu penginjilan itu berasal dari kata mana. Kita akan lihat penginjilan itu istilah PI berasal dari bahasa, kalau PB pakai bahasa apa? Ya, Yunani. Jangan salah ya. PL Ibrani. Nah. Jadi berasal dari bahasa Yunani.
Evangelion. Inilah. Itulah sebabnya banyak yang mengatakan kalau penginjil itu adalah evangelis. Dari asal kata Evangelion ini, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan evangelis. Evangelis itu bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kalian misalnya di gereja, terus mereka dengar Bapak Gembala bilang sore ini atau pagi ini dilayani oleh evangelis ini, nah itu tandanya penginjil. Ya. Jadi arti kata dari Yunani ini adalah artinya itu kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik di dalam PB Perjanjian Baru. Kabar baik di dalam PB memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Inilah. Jadi kalau kita menginjil itu tandanya berarti kita membawa kabar baik tentang siapa? Yesus. Ya, tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang perlu ditekankan di dalam pemberitaan kabar baik itu adalah bahwa Yesus itu mengasihi manusia sampai dia mati di kayu salib. Jangan lupa dikuburnya. Mati, dikubur, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup. Kita jelaskan juga bahwa kalau Allah kita itu Allah yang hidup karena Allah itu bersifat roh adanya. Roh itu tidak perlu makan dan minum. Jadi makanya Allah kita itu tidak perlu dikasih sesajen. Allah kita tidak kekurangan makanan. Nah, jadi kita harus tekankan. Allah kita itu kudus adanya. Jadi kalau kemarin ada yang tanya, mana kau nggak bisa lihat Allah? Nah itu katakan, karena Allah itu kudus adanya. Kita ini adalah manusia yang penuh dosa. Nah itu. Tetapi karena kasihnya kita ini dipanggil, kita ini dibenarkan, kita ini dikuduskan supaya kita bisa kembali lagi berhubungan dengan Dia, ya, dengan Allah. Itu inti dari penginjilan. Jadi yang perlu kita ingat 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 5. Inilah kabar baik. Coba buka baca. Kita baca sama-sama. Silakan
Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang ke dalamnya kamu turut. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kau terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Jadi jelas ya. Yang namanya Injil itu adalah ini. Memberitakan pribadinya Yesus. Yesus yang mengasihi manusia. Dia rela mati. Dan dia dikuburkan. Jangan lupa. Kebanyakan para penginjil itu kalau khotbah hanya bilang apa? Yesus mati. Tapi dia bangkit. Nah, yang namanya orang mati itu harus dikuburkan. Ini ya. Jelas ya. Ya. Nah, jadi inilah istilah penginjilan kita sudah tahu ya. Berasal dari bahasa Yunani. Nah, kita sering mendengar kata evangelis. Nah, itu dari bahasa Inggris. Jadi kalau ada hamba Tuhan di gereja namanya evangelis apa, itu berarti dia penginjil. Nah, di sini jelas ya, sudah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau kita lihat PI, di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 6 itu memakai kata Yunani yang agak berbeda sedikit, yaitu Evangelison, artinya hampir sama. Kalau tadinya dikatakan kabar baik, kalau di sini kabar kegembiraan. Kabar kegembiraan atau kabar sukacita. Jadi penginjilan itu selain membawa kabar baik, juga dikatakan membawa kabar kegembiraan atau sukacita ya. Itu kalau dilihat di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 6. Coba baca. Baca sama-sama. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-6. Ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kepada dari kamu dan membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami,
seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Nah, di sini jelas ya bahwa begitu Timotius dikirim di Tesalonika, dia itu apa? Memberitakan kabar baik tentang iman. Ya kan? Iman di dalam siapa khususnya? Di dalam Tuhan Yesus Kristus kan? Nah ini. Jadi kedatangan kita itu kepada jiwa-jiwa itu untuk membawa kabar baik atau kabar sukacita mengenai tentang Injil keselamatan. Makanya kalau kita lihat di dalam Roma itu kan dikatakan bahwa betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Nah, jadi kalian semuanya ini adalah pembawa berita-berita yang baik, kabar baik mengenai tentang keselamatan. Yesus yang menyelamatkan kita semuanya, ya. Oke. Jadi bisa tahu ya, jelas ya tugas kita. Jadi kalau di lapangan nggak bingung lagi. Nih, ya. Oke. Udah ya, saya hapus ini ya. Kemarin sudah saya singgung mengenai perbedaan misi dan PI. Kita tahu kalau orang menyebut misi, pandangan orang tersebut pasti ke lintas budaya. Jadi lintas budaya itu adalah apa? Wilayah yang berbeda bahasa, budaya, adat, dan sebagainya. Ini. Tetapi kalau PI itu di lokal. Bahasa yang sama, ya kan? Budaya sama, suku sama, walaupun misalnya sukunya beda, adatnya agak beda, tapi masih bisa memakai bahasa Indonesia. Itu ya bedanya. PI itu di lokal, bedanya itu ya. Dari sini sudah ngerti ya. Oke, kita maju terus. Ingat kekuatan Injil, kekuatan PI, ya, kekuatan PI, pemberitaan Injil, kekuatan pemberitaan Injil itu bersumber pada apa? Pada Alkitab dan
Roh Kudus. Ini harus diingat. Kekuatan penginjilan. Jadi kalau kita melakukan penginjilan, kekuatan di dalam penginjilan yang kita lakukan itu hanya bersumberkan kepada firman Allah dan Roh Kudus. Jadi jangan kalau kita menginjili orang itu bertobat, itu bukan hasil kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang berkarya. Kita nggak bisa menobatkan orang. Kita hanya dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk memberitakan Injil saja. Tuhan hanya pakai mulut kita saja. Nah, bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau kita nggak mau, manusia nggak mau memberitakan Injil, manusia tidak mau menjalankan amanat agung, Tuhan itu bisa pakai apa? Batu. Batu itu akan berbicara. Nah, jadi makanya artinya istilahnya kita itu jangan sombong. Itu artinya. Ya. Jadi ingat ini. Coba kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sama-sama kita akan baca. Roma pasal 1 ayat 16 1, 2, 3 sampai 17 ya. Oke, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab itu di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Nah, jelaskan di situ dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Pada saat kita memberitakan Injil, berarti kekuatan Allah itu bekerja atas orang tersebut. Jika orang tersebut itu bertobat, berarti itu adalah karyanya Allah. Jika orang itu belum bertobat, Tuhan mempunyai rencana lain terhadap orang itu. Setiap pertobatan seseorang itu ada waktunya, ya kan? Contohnya, Desi bertobat itu ada waktunya tanggal sekian, ya kan? Masuk ke sini ada waktunya, ya kan? Kan kalian masuk ke sini ini kan beda-beda kan? Ya kan? Bulannya, tanggalnya kan tidak serentak sama-sama kan? Nah, segala sesuatu itu Tuhan yang mengatur kehidupan manusia. Apalagi pertobatan manusia. Jadi jangan kecewa. Sekali lagi saya katakan jangan kecewa kalau misalnya nanti sudah di lapangan, sudah merintis, kok saya sudah menginjili berapa orang ya? Dicatat orang-orang yang sudah diinjili, sudah didoakan. Sudah 10 orang kok nggak ada satupun yang tergerak untuk bertobat. Itu urusan Tuhan. Yang penting tugas kita memberitakan Injil dan kita mendoakan mereka. Itu. Saya berikan satu kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan, misionari. Saya lupa itu namanya siapa, misionari itu. Nah, dia datang ke satu pulau sampai anak istrinya meninggal. Hanya satu-satunya anaknya yang masih bayi itu hidup. Dia sudah tidak sanggup lagi. Akhirnya dia kembali ke negaranya. Dia kasih itu anak itu kepada kawannya. Misionari juga. Saya nggak sanggup. Udahlah
pelihara anak ini. Dan begitu dipelihara karena dia sudah merasa frustasi, hanya yang dia layani itu anak kecil. Anak kecil kulit hitam. Karena dia melayani di Afrika. Nah, suatu ketika karena dia sudah putus asa, merasa tidak berhasil dan sebagainya, suatu ketika anak kecil yang dia dilayani istrinya, dia layani cuma satu jiwa anak kecil itu, ternyata anak kecil itu tuh apa? Menjadi penginjil yang terbesar. Dia keliling kemana. Akhirnya apa? Si anak yang ditinggalkan di Afrika bersama dengan kawannya misionari itu dia sudah besar. Dia cari ayahnya. Dia cari ayahnya, dia berjumpa dengan ayahnya. Ayahnya dalam keadaan sakit. Dan ayahnya juga dalam keadaan kecewa. Karena merasa bertahun-tahun kok nggak ada hasilnya di dalam penginjilannya. Bahkan istrinya sampai mati. Anaknya juga ada yang mati. Nah, akhirnya apa? Berjumpa dengan anaknya itu. Anaknya datang. Ada satu KKR besar. KKR yang menyampaikan KKR itu adalah yang dilayani. Waktu anak kecil itu. Dan dia ceritakan kepada ayahnya. Ayah tidak perlu kecewa. Walaupun ayah hanya melayani satu jiwa anak kecil. Tetapi lihat. Yang KKR semalam itu di negara kita itu siapa? Itulah yang Bapak layani. Dia bisa menginjil kemana-mana. Berapa jiwa yang sudah diselamatkan lewat anak kecil itu yang Bapak layani. Jadi ingat. Kalau kita merasa tidak berhasil, kita merasa apa? Kita rugi sendiri. Itu suara iblis yang membohongi kita. Jadi pada saat kita diutus, kita enjoy saja. Kita melayani, kita enjoy saja. Yang penting kita tetap berserah kepada Tuhan. Itu. Yang penting tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan apa? Tuhan akan kirim jiwa-jiwa. Karena kita harus ingat. Coba kita buka di dalam 1 Korintus. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita lihat 1 Korintus pasal yang ketiga. Mulai ayat tunggu. Ayat yang ke-6. Silakan baca sama-sama. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang beri pertumbuhan. Terus? Karena itu yang penting bukan melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Terus? Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Terus? Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, jadi kita tidak usah memusingkan. Tidak usah memusingkan, yang penting kita sebagai kawan sekerja Allah, apa yang Allah inginkan kita lakukan, itu yang kita lakukan. Urusan pertumbuhan, urusan apa pertobatan itu adalah Tuhan. Kita itu hanya sebagai apa? Kita hanya sebagai menabur benih. Orang menginjil itu menabur benih. Nah, kita lihat di Alkitab ada sifat 4 tanah, ya kan? Tanah yang berbatu, tanah yang semak duri, tanah di pinggir jalan, tanah yang baik.
Nah, kalau daerah yang kita layani itu daerah yang keras, daerah yang berbatu, contohnya misalnya apa? Di daerah Muslim yang fanatik. Nah, bersabar-sabarlah kalian. Ini, kalau kalian masih istilahnya nggak dilempari, nggak dilempari bangkai, nggak dilemparin kotoran, itu bersyukur. Waktu saya lulus dari sekolah Alkitab, saya sempat praktek di daerah mayoritas Madura, Jawa Timur. Mereka lagi merintis. Setiap malam itu apa? Nggak bisa tidur dengan nyenyak. Banyak gangguan, banyak apa dan sebagainya. Pagi-paginya kalau sudah buka, ada kotoran manusia, ada bangkai lah, tikus dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi bersiaplah mental. Tapi ingat, nggak usah takut. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ini. Ingat di dalam pelayanan nanti ya. Nah, ini. Oke. Kita kembali. Kita sampai setengah 12 ya. Ya, kita sampai setengah 12. Tadi kita itu udah jam ini 10 lewat. Nah, kita akan masuk ya. Jadi ingat bahwa kekuatan PI bersumberkan pada Roh Kudus. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Bersumberkan pada Alkitab. Karena kita sudah baca di dalam Roma dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Pada saat kita memberitakan Injil, disitulah kekuatan Allah bekerja bagi orang yang mendengarkan Injil. Itu ya, ingat itu. Nah, kita masuk lagi. Amanat agung itu adalah pekerjaan Allah sendiri. Jadi makanya kalau kita menjalankan amanat agung, kita nggak perlu takut. Karena Allah itu menyertai kita. Ingat itu ya. Nah, amanat agung tidak menjadikan kekristenan sebagai agama misi. Ingat, catat baik-baik. Amanat agung tidak menjadikan kekristenan sebagai agama misi. Ingat, amanat agung tidak menjadikan kekristenan sebagai agama misi. Ingat, tidak menjadikan, tetapi kekristenan menjadi misi. Menjadi misi. Karena tujuannya untuk menjadikan semua suku bangsa
menjadi orang percaya. Orang percaya. Orang percaya sebagai pengikut Kristus. Nah, ini. Jadi ingat ya, amanat agung tidak menjadikan kekristenan sebagai agama misi. Tetapi kekristenan menjadi misi karena tujuannya untuk menjadikan semua suku bangsa menjadi orang percaya sebagai pengikut Kristus. Ingat, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nama Kristen itu pertama kali disebut di mana? Di kota mana? Ingat? Antioquia, betul. Ayatnya tahu? Di mana? Kisah Para Rasul ayat berapa? Pasal berapa? Salah. Baca. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Baca sama-sama. Pasal 11 ayat yang ke-26. Baca sama-sama. Ayo baca sama-sama. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Ya kompak. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, harus tahu. Kalau ada yang tanya, kadang orang-orang itu kritis loh. Apalagi kalau mereka yang istilahnya mereka itu sok rohani, ya. Mereka itu tanyanya kritis-kritis loh. Jadi jangan sampai kita tidak bisa jawab, ya. Nah, ini. Nah, jadi sekali lagi saya katakan amanat agung tidak menjadikan kekristenan sebagai agama misi. Tetapi kekristenan menjadi misi karena tujuannya untuk menjadikan semua suku bangsa menjadi orang percaya sebagai pengikut Kristus. Jadi istilahnya kalau kita masuk di dalam misi, masuk di dalam penginjilan, berarti kita harus bisa merebut jiwa itu menjadi benar-benar pengikut Kristus. Ini tujuannya ya, tujuan dari penginjilan atau misi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Kita terus ya. Kalau nggak ada kita terus. Yang dimaksudkan untuk menjadi pengikut Kristus itu adalah dituntut untuk benar-benar menjadi seperti Kristus sifatnya. Kan kalau orang sudah bertobat, kan kita pasti bawa ke gereja. Menjadi keluarga Allah. Ya kan? Nah kalau menjadi keluarga Allah, kepala keluarganya itu siapa? Jelas Tuhan Yesus Kristus. Lah kalau kepala keluarga yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita anak-anaknya, jelas kita harus mengikuti sifat atau karakter dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi tujuan misi itu bukan hanya sekedar supaya orang itu bertobat, tidak. Tetapi tujuannya untuk benar-benar mereka itu menjadi pengikut-pengikut Kristus.
Benar-benar mereka itu meninggalkan sifat lamanya. Benar-benar mereka itu mau menjadi Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang sejati. Itulah contohnya. Tapi kalau orang itu cuma hanya istilahnya begitu mengenal Injil, dia sudah dibaptis, sudah bertobat, cuma hanya bertahan 1 tahun, 2 tahun, terus kembali lagi ke mabuk-mabukan, kembali lagi judi, kembali lagi marah-marah, mukuli istri anak. Itu sudah apa? Kristen tomat. Tahu nggak Kristen tomat? Kristen tomat itu artinya bertobat tapi kumat lagi. Nah itu. Makanya jadikanlah nanti mereka-mereka itu Kristen yang sejati. Pengikut Kristus yang sejati. Jangan hanya sampai menjadi Kristen tomat. Tomat ya. Bertobat tapi kembali lagi. Kumat lagi istilahnya. Sudah bertobat terus kumat lagi. Nah makanya itu. Ditolak. Oke ya. Kita maju terus. Masa mau istirahat? 5 menit. Ya udah, ke kamar mandi lah kalau mau ke kamar mandi. Ya. Saya ulangi lagi ya. Tadi belum direkam kan? Oke. Secara garis besar Alkitab memberikan 2 mandat atau perintah. Mandat yang pertama adalah mandat kultural. Kejadian 1 ayat 28. Itu ingat mengenai tentang mandat ini diberikan kepada Adam dan Hawa. Itu juga termasuk kita. Jangan hanya untuk Adam dan Hawa. Kita juga termasuk ya. Di situ dikatakan mandat itu disuruh apa? Tunggu. Yang pertama, beranak cucu. Beranak cucu lah. Nah, ini yang pertama. Artinya apa? Berdua. Nah. Yang kedua, bertambah banyak. Artinya berkembang biak. Berkembang biak. Dan yang ketiga, penuhi bumi. Penuhi bumi. Nah. Artinya melengkapi bumi. Nah, jadi inilah tugasnya. Tugasnya beranak itulah artinya berbuah, menghasilkan buah. Terus bertumbuh banyak, berkembang biak. Yang ketiga penuhi bumi, melengkapi bumi. Artinya apa? Pada awalnya itu Allah itu menggendaki manusia itu tidak bermalas-malasan. Bahkan Adam dan Hawa itu disuruh memelihara Taman Eden. Begitu juga kita. Jadi tugas ini bukan tugasnya Adam dan Hawa. Tugasnya kita juga. Terlebih khususnya nanti kita juga harus
berbuah, berkembang biak, melengkapi, bukan lagi melengkapi bumi, tetapi apa? Gerejanya Tuhan. Itu. Ini secara rohani. Kalau bumi saat ini sudah tidak perlu lagi dipenuhi. Kita hanya memelihara aja, memelihara kedamaiannya aja. Supaya surga, sukacita surga itu tetap ada di bumi ini. Seperti Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan di bumi ini. Nah, itu adalah tugas-tugas kalian. Tugas-tugas kita untuk menjaga bumi ini supaya kembali seperti zamannya Taman Eden. Oh ya, satu hal ya. Di dalam PI semalam ada yang tanya, ya kan? Saya taunya Taman Sari. Taman Eden itu di mana? Itu jawabnya, kalau ada yang bilang begitu, ya kita nggak salah. Di dalam PI itu kita kalau anak muda itu, kadang anak muda itu ngerjain kita. Tanya yang aneh-aneh. Itu nggak salah itu ya. Itu contoh yang bagus ya. Jadi kalau kita ditanya Taman Eden itu di mana? Itu Taman Eden itu adalah tamannya Tuhan. Ada di ini Tuhan yang tahu tempatnya. Itu aja jawabnya, ya. Ya, itu memang kita nanti kita alami. Apalagi kalau kita menggili anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang suka ngerjain, suka tanya yang aneh-aneh. Nah, itu. Makanya kalau bisa kita datang kepada mereka itu, kita itu jangan gembala, bilang gembala. Jangan, bilang aja saya dari gereja. Kalau tanya, oh berarti pendeta kah? Baru bilang iya. Gitu. Nah, satu hal jangan sebutkan dulu status kita yang sesungguhnya. Bukan berarti kita takut atau bukan berarti kita menyembunyikan, tidak. Kalau ditanya dari mana, betul sudah jawabnya saya saya baru pindah. Bilang saya baru pindah. Nah, jangan bilang dulu itu mau dijadikan gereja. Kecuali di daerah Dayak nggak apa-apa. Kalian bilang saya dari gereja. Mereka sudah tahu, berarti pindah itu nanti bakalan jadi gereja. Itu enggak masalah. Kalau daerah mayoritas Kristen. Tapi kalau mayoritas Islam, jangan kita bilang dari gereja. Itu sangat berbahaya sekali. Kalau mereka fanatik. Nah, itu ya. Bukan kita takut, kita tidak takut. Kita ingat cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu yang harus kita pegang, ya. Nah, itu. Jadi sudah ya, 2 hal jawaban sudah ya. Tentang kita nggak lihat Tuhan sama Taman Eden taunya Taman Sari, nggak salah itu ya. Nah, ditambah lagi taunya taman burung ya. Nah, tuh. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi secara rohani tugas yang diberikan kepada Adam ini juga termasuk tugas kita. Bahwa kita harus memenuhi kembali apa? Bumi dengan sukacitanya Allah. Nah, itulah kehadiran kita itu di tengah-tengah bumi. Kita harus bisa melayani secara utuh, yaitu pelayanan holistik. Itulah. Kita ini sebagai jawaban dari dunia yang ada ini. Jadi jangan hanya berpikir, itu tuh bukan tugas saya itu. Adam punya tugas gak? Sampai hari ini adalah tugas kita. Berkembang biak. Bukan hanya berkembang biak beranak cucu. Enggak. Tapi berkembang biak supaya kita menghasilkan anak-anak cucu rohani. Itu yang dimaksudkan secara rohani. Inilah tugas kita. Ingat ya. Nah, kita harus menghasilkan buah. Buah apa?
buah pertobatan itu supaya dilihat. Di mana kita tinggal, buah pertobatan itu harus ada. Khususnya buah pertobatan kita sendiri. Terus buah roh itu harus kita nampakkan. Buah pekerjaan kita. Nah itu banyak kalau mau berbicara soal buah itu ya. Nanti lain kali kita bahas itu. Soal buah pertobatan, soal buah roh, terus soal buah pekerjaan. Buah pekerjaan itu berbicara tentang pelayanan kita, penginjilan kita itu ya. Nah kita berbicara sampai di sini dulu ya. Dari sini ada yang tanya mengenai ini? Sudah jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita masuk di dalam mandat yang kedua. Mandat yang kedua itu adalah mandat yang kedua adalah spiritual, artinya rohani. Mandat rohani yaitu mandat untuk kita menjalankan amanat agung Allah ya, atau A3. Nah, yang pertama kita ingat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Di situ ada 3 kata. Tiga kata yang terpenting. Yang pertama itu adalah pergi. Pergi untuk menjangkau semua suku bangsa. Terus yang kedua, jadikan semua suku bangsa. Ya. Dan yang ketiga, ajarkanlah semua suku bangsa untuk melakukan firman Tuhan. Inilah mandat yang Allah berikan kepada kita. Ada 3 kata yang penting. Ya, jadi ingat 2 mandat itu adalah berlaku atas kita. Ya kan? Kita harus kembali memulihkan bumi. Bumi yang sudah hancur istilahnya, ya kan? Keturunan anak manusia sudah pada melupakan Tuhan. Itulah kita kembalikan, kita pulihkan. Itu. Jadi ya jangan hanya berpikir apa? Beranak cucu, kita menikah, banyak anak cucu, bukan itu. Tapi ingat rohaninya. Ya. Ini. Di sini sudah tahu, sudah ngerti? Ya, sudah jelas ya. Kita sampai di sini ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Ini sudah kurang 5 menit ini. Iya, sudah tinggal 3 menit. 5 menit sudah lah.